Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Hakikat Alam Semesta. Perkenalkan, nama saya Ayus Darsobandi dan teman saya Rika Febrianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil artikel tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang alam semesta. Kenapa sih kita perlu membahas alam semesta? Karena alam itu begitu istimewa dan banyak yang bisa kita pelajari di dalamnya. Banyak pandangan-pandangan tentang alam semesta menurut beberapa para ahli dan para filsuf. Allah juga telah banyak menerangkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, yang terjadinya alam semesta itu hanyalah Allah yang tahu. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama kosmologi, yang kedua pengertian alam semesta, yang ketiga prosesnya terbentuknya alam semesta, yang keempat yaitu tujuan penciptaan alam. Yang pertama ada kosmologi. Kosmologi itu secara etimologis, kata kosmologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu kosmos yang berarti dunia atau ketertiban dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kosmologi dunia yang bersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan. Kosmos juga berarti alam semesta. Kosmologi terbatas pada realitas yang lebih nyata, yaitu alam fisik yang sifatnya material. Naturalisme materialistik berpandangan bahwa kosmos dan segala isinya terjadi secara ilmiah atau secara alamiah. Semua terjadi secara evolusi. Mereka tidak percaya bahwa kosmos ada yang menciptakan. Semua terjadi akibat sebab akibat. Kemudian yang kedua ada pengertian alam semesta. Alam merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan di bumi. Secara filosofis, alam itu kumpulan substansi yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit dan di bumi. Alam dalam pengertian ini adalah alam jagat raya yang dalam bahasa Inggris disebut universe. Kemudian yang ketiga ada proses terjadinya alam semesta. Proses terbentuknya alam semesta itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut teori Big Bang. Alam diciptakan dari tiada atau creatio ex nihilo, meskipun ketiadaan ini tidak harus dipahami dalam arti ketiadaan yang mutlak, tetapi ada sebagai potensi atau kemungkinan. Adapun tentang awal mula terbentuknya alam semesta didukung oleh penemuan teori astrofisika modern disebut peristiwa Big Bang. Menurut teori ini, alam semesta berkembang secara evolutif. Semua massa atau benda-benda yang akan membentuk alam semesta seperti galaksi, bintang, semua nebula, gas matahari, seluruh planet, satelit maupun zat-zat kosmos lainnya berkumpul menjadi satu di bawah tekanan yang paling tinggi dan sangat kuat, sehingga menyebabkan pecah dan runtuh berantakan jadi berkeping-keping. Kemudian yang kedua yaitu proses terbentuknya alam semesta. Menurut Al-Quran, mengenai proses penciptaan alam semesta, Al-Quran telah menyebutkan secara gamblang mengenai hal tersebut dan dapat dipahami bahwa proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran adalah secara bertahap. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penciptaan alam semesta. Tujuan penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian kebesaran Allah. Seperti yang tertulis dalam surat Ad-Dukhan ayat 38-39, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Alam semesta oleh Allah diciptakan secara otomatis dan langsung ada. Akan tetapi melalui proses yang sangat panjang dari masa ke masa yang melibatkan berbagai faktor dan aspek Allah. Tidak menciptakan alam ini sekaligus, akan tetapi justru karena proses itulah maka penciptaan
dan muncul apa yang disebut dengan kehidupan baik bagi manusia ataupun bagi makhluk lain yang juga diberi hidup oleh Allah. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa adanya alam semesta ini diawali dari yang tidak ada sehingga menjadi ada. Al-Farabi dan Ibnu Sina juga menyatakan bahwa alam ini qadim karena Allah menciptakannya sejak azali. Menurut Ibnu Rashid, alam seluruhnya terdiri atas benda dan bentuk yang pada hakikatnya bersifat azali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.